Mmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Satrio Medi Permana selaku perwakilan dari kelompok 4 yang akan mendemonstrasikan topologi jaringan blockchain terdesentralisasi yang udah saya implementasikan atau udah kami implementasikan sebagai bagian dari tugas infrastruktur jaringan dan komputer. Topologi ini tuh dirancang buat mengatasi masalah utama dalam sistem keamanan jaringan tradisional, yaitu titik kegagalan tunggal atau single point of failure ya. Berbeda dengan arsitektur pusat yang mengandalkan satu server pusat. Blockchain itu menggunakan arsitektur terdistribusi dengan beberapa peer node yang saling redundant. Kita langsung aja buka buat Cisco pakai tracer ya. Oke baik, ini adalah topologi yang sudah kami buat. Kita lihat dulu secara keseluruhannya ya. Baik, kita mulai dari yang paling atas. Di sini tuh ada layer blockchain atau blockchain infrastructure layer. Yang dimana di dalamnya itu ada 5 server ya. Ada ordering service, terus CS server atau certificate authority server. Ini tuh buat menangani manajemen identitas dan autentikasi. Oh ya, kalau yang ordering service ini tuh buat mengordinasikan mekanisme konsensus menggunakan protokol RAP. Terus setelah itu ada 3 peer node, ya dimana tiga-tiganya ini berfungsi buat nyimpan distributed ledger dan jalanin smart contracts gitu. Terus di bawahnya itu ada switch blockchain. Nah, semua server-server ini terhubung ke switch blockchain pada port eh, satu untuk ordering service, terus dua pada CS server dan seterusnya berurut sampai 5 EVA 5 fase Ethernet 5. Nah, dari switch itu nggak lanjut terkoneksi ke gateway router. Nah, di gateway router ini berfungsi sebagai penghubung antara layer jaringan dan mengatur routing antara infrastruktur blockchain dengan layer pengguna akhir. Terus lanjut di layer bawah. Di layer bawah itu ada end device layer. Ya, dimana di dalamnya itu terdiri dari sensor IoT yang ada dua. Ini tuh buat mempresentasikan perangkat Internet of Things. Setelah itu ada admin workstation. Ini tuh buat monitoring dan manajemen. Setelah itu ada eh, mobile device. Ini buat akses kapan aja gitu. Jadi total pada topologi ini tuh ada 15 hardware ya, 15 perangkat yang bekerja sama. Nah, sekarang mari kita lihat skema IP atau IP configuration yang digunakan. Kita mulai dari peer node 1 aja. Nah, di peer node 1 ini atau pada layer blockchain ini kita tuh menggunakan subnet 192.168 maaf. Menggunakan subnet 192.168.10.0. Nah, ini sebagai contoh aja di peer node 1 IP address ini 192.168.10.31. Setelah itu ada default gateway-nya ini 192.168.10.1. Nah, ini untuk di blockchain layer. Setelah itu kita coba di uh, end device layer. Kita coba ini aja. Oke. Terus kita ke desktop, IP configuration. Nah,
Untuk di end device layer ini, kita tuh pakai IP subnet atau ya kita pakai subnet beda daripada blockchain layer. Yang dimana subnet pada end device layer itu 192.168.20.0. Nah, ini contoh aja pada IoT sensor 1. Kami tuh pakai IP configuration yang static, terus IP address-nya 192.168.20.101. Terus default gateway-nya itu 192.168.20.1. Segmentasi jaringan ini penting ya buat keamanan dan manajemen lalu lintas atau traffic. Gateway router juga berperan sebagai titik akses terkontrol antara layer blockchain dan layer end device gitu. Oke, sekarang saya akan em, memvalidasi bahwa perangkat akhirnya atau end device itu atau end device itu dapat mengakses dari infrastruktur blockchain ini yang ada di blockchain layer gitu. Saya akan melakukan ping eh, dari IoT sensor satu aja. Saya akan melakukan ping ke peer node 1 yang dimana untuk command prompt-nya adalah ping 192.168 titik titik 10 titik 31 yang ini kita nge-ping IP-nya ya di sini untuk lihat. Nah, kadang Cisco Packet Tracer saya tuh nggak tahu ya ngebug atau gimana. Jadinya tuh reply-nya tuh pasti ada 25% loss untuk pertama kali saya nge-ping. Kenapa saya bilang ini bug? Karena kalau saya cepetin ini sekitar saya juga kurang tahu ya spesifik angka saya harus ngeklik ini biar itu works itu gimana. Oke, mungkin udah cukup. Kita ping ulang ya. Kita ping ulang dan yep, ini works ya. Saya dilihat berhasil semua. Untuk ping statistiknya itu ada terkirimnya 4, terus diterimanya 4 dan lossnya 0. Oke. Setelah itu kita boleh ngeping ke peer node 2 juga. Ya, sama kayak peer node 1 ya. Bahwa pertama itu pasti RTO. Nah, di sini saya harus eh silang lagi, habis itu fast forward lagi. Saya juga cukup heran ya. Ini antara versi yang versi Cisco paket tracer yang saya pakai atau gimana. Saya tuh kita ping lagi. Nah, bisa dilihat di ping statistiknya. Terkirim 4, diterima 4, dan lossnya 0%. Setelah itu mungkin kita ping semua peer node-nya ya. Nah, case-nya sama kayak peer node 1 dan peer node 2. Seperti ini. Untuk reply yang pertama itu request timeout. Dan saya juga harus melakukan hal yang sama lagi. Oke, 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 oke. Oke, cukup mungkin ya. Saya akan coba ping lagi. Dan ya, sukses. Saya lihat untuk ping statistiknya, packet send-nya ada 4, receive-nya ada 4, dan loss-nya 0%. Oke, saya akan zoom aja. Dan itu membuktikan bahwa end device itu dapat mengirim transaksi ke semua peer node yang ada di topologi kami ini. Itu dalam
implementasi produksi ini juga akan menjadi panggilan API HTTPS untuk pengiriman transaksi blockchain. Mungkin di sini tuh ada minor bugs ya, yang seperti ini request timeout, request timeout, request timeout pada saat pertama kali saya ngeping ke peer node-nya. Nextnya kita akan melakukan validasi peer-to-peer, atau lebih tepatnya peer-to-peer communication antara blockchain nodes. Jadi kita akan fokus di blockchain infrastructure layer. Saya boleh zoom. Hop, hop. Oh, oke. Ini tuh sangat eh, kritikal ya, karena konsensus mechanism seperti RAF tuh memerlukan direct communication antara peers untuk voting dan sinkronisasi gitu. Nah, langsung aja kita buka peer node 1 ke command prompt. Terus kita akan ngeping peer node 2 ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini untuk IP peer node 2 yang tadi. Bisa kasih lihat. Coba ping. Nah, oke, sukses semua. Setelah itu suksesnya juga dengan latensi yang sangat rendah ya. Kita coba ping lagi dari peer node 1 ke peer node 3. Oke, seperti yang bisa dilihat ping statistiknya. Record 4, receive 4, dan loss-nya 0%. Ini juga works perfectly ya. Hmm, terus full mesh connectivity ini juga memungkinkan blockchain network untuk ngelakuin distributed consensus dengan reliable gitu. Dan sekarang itu menurut saya the most critical test ya, atau tes yang paling penting itulah pada topologi jaringan blockchain ini. Terus mungkin tuh ada pertanyaan ya, apa sih yang bakal terjadi ketika salah satu blockchain node mengalami failure gitu loh. Misalkan saya langsung contohin aja ya. Pertama saya establish baseline-nya dulu dari IoT sensor. Kita ambil ini aja. Maaf. Kita ambil ini terus kita ke command prompt lagi. Kita akan coba ping untuk peer node satunya ini ya. Ping peer node 1. Sukses. Berjalan normal kan? Karena semua server yang ada di blockchain layer ini masih nyala ya, masih aktif. Terus kita coba ping ke 2, masih dengan hasil yang sama. 3, masih dengan hasil yang sama juga. Semua peer semua peer nodes-nya itu accessible ya. Nah, ini tuh adalah eh apa ya? Keadaan normal lah istilahnya. Nah, gimana kalau keadaannya tuh terjadi abnormal atau salah satu dari peer node ini tuh mati gitu. Apakah akan em, terjadi total failure atau collapse gitu? Nah, kita langsung lihat aja ya. Saya akan mengambil contoh mau untuk matiin server peer node 1 aja. Server udah mati, bisa dilihat ya. Sorry, sudah mati servernya. Dan untuk konektivitasnya itu udah merah. Ya dimana itu menandakan server tidak terhubung ke switch blockchain ini. Gitu. Nah, setelah itu saya akan coba em,
ngeping ya, ngeping kernot satunya ini. Op, op, saya akan coba ping ke kernot satu. Dan, yep, ini mungkin saya cepetin aja karena sedikit makan waktu. Nah, eh, seperti ekspektasi kita bahwa request timeout. Karena apa? Karena ya emang nodes itu mati dan tidak terhubung ke dalam topologi ini gitu. Terus coba kita coba peer node 2 ya. Karena pasti muncul pertanyaan itu kalau salah satu server ini mati, server ini mempengaruhi server lainnya atau enggak? Apakah akan terjadi collapse gitu? Sekarang coba kita buktiin aja. Dan yep, peer node 2-nya itu masih fully accessible gitu. Jadi mungkin kalau peer node 2 doang itu bisa jadi kebetulan ya. Nah, coba kita ping peer node 3-nya juga. Dan ya, itu bukan sebuah kebetulan ya. Dan ketika kita matiin peer node satunya itu berarti sudah fix untuk jawabannya itu tidak terjadi collapse. Nah, ini juga bukti ya, bukti nyata dari konsep no no single point of failure gitu. Terus meskipun satunya down, network tetap operasional, terus end device juga masih dapat submit transaction ke remaining peers. Blockchain konsensus juga masih bisa terjadi dengan majority voting dari dua peers yang masih up. Nah, coba kita recover peer node satunya ini dengan cara kita nyalain servernya gitu. Nanti sebentar. Oke, server sudah nyala, konektivitas sudah hijau, sudah up. Terus kita coba ping lagi di sini. Tuh, peer node satunya. Apa kau? Ya, seperti yang udah kita lihat di sini, bahwa networknya itu udah fully recover ya. Nah, untuk ping statistiknya, paket send 4, receive 4, lossnya 0% dari yang awalnya pas kita mati itu request timeout. Setelah itu kita membuktikan tidak adanya collapse dengan cara eh ngeping atau melakukan transaction kepada dua peers lainnya atau melakukan komunikasi dengan kedua peers lainnya. Dan setelah kita nyalakan, nah eh, networknya itu fully recover gitu. Ini sebagai tambahan aja. Mari kita lihat, sebentar. Kita bisa lihat routing table-nya ya di gateway router dengan cara enable dulu show IP route. Nah, kita bisa lihat dua directly connected networks blockchain di layer 192, 168, 10, 0 dan end user layer di 192, 168, 20.0. Nah, router inilah yang menghandle traffic antar layers gitu. Nah, jadi apa yang udah kita validasi pada kesempatan kali ini,
Yang pertama itu end device itu dapat fully akses ke semua blockchain nodes dengan zero packet loss. Tadi tuh packet loss yang awal tuh mungkin dikarenakan karena minor bugs ya. Soalnya kalau saya coba lagi dengan cara melakukan fast forward ini, nah itu semuanya itu bakal zero packet loss. Jadi saya bisa ambil kesimpulan ini tuh fully access semua blockchain nodes dengan zero packet loss gitu. Nah, ini juga ngebuktiin bahwa infrastruktur ready untuk blockchain workload. Terus yang kedua itu peer nodes dapat communicate secara langsung untuk consensus mechanism ya. Terus full mesh connectivity ini essential juga penting untuk distributed ledger technology. Setelah itu yang ketiga itu dan yang paling penting, sistem tuh dapat survive not failures tanpa total collapse seperti yang tadi sudah saya demokan. Ini juga implementasi nyata dari no single point of failure. Setelah itu, apa sih keuntungan dari arsitektur ini dibandingkan dengan, maaf, dibandingkan dengan em, centralized system gitu, atau sistem yang disentralisasi. Yang pertama itu ada high availability. Apa itu? Nah, itu tuh net artinya tuh network tetap operasional meskipun ada komponen yang failure seperti tadi kasusnya yang saya matiin peer node satunya itu. Setelah itu ada data integrity, yaitu distributed ledger menjamin data konsistensi eh cross nodes gitu atau apa ya, antar nodes. Setelah itu ada scalability. Scalability ini artinya itu dapat menambahkan peer nodes tanpa mengubah fundamental arsitekturnya. Setelah itu mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir tuh dari segi security. Network tuh network segmentationnya dan distributed architecture itu ngurangin attack surface gitu. Kalau dalam implementasi production, arsitektur ini dapat di-deploy across multiple data centers ya, dengan geografi distribution untuk disaster recovery dan increase resilience. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin ya, mungkin demikian demonstrasi topologi blockchain terdesentralisasi ini. Meskipun ini adalah simulasi proof of concept menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam prinsipnya itu yang didemonstrasiin di sini adalah sama ya dengan blockchain networks yang digunakan di production. Seperti Hyperledger Fabric buat enterprise atau Ethereum buat public blockchain. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Jika ada eh, pertanyaan atau ada sanggahan, mungkin bisa silakan hubungi saya atau kelompok saya aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.